Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Lucidity tidak menjadi marah sama sekali dan malah tertawa, hahaha. Harus mencoba semuanya, bukan? Dunia adalah milik Anda akan memiliki banyak peluang di masa depan. Kejernihan tidak bisa memanjakan seseorang lagi jika dia mau, tidak ada yang bisa menyelamatkan raja ini. Nenek moyang tercengang, ayah angku dan tidak masuk akal sementara anak adalah bajingan mesum. Duo ini adalah sesuatu yang lain. Kedengarannya sempurna, kapan kamu bernafas? Li Qiye bertepuk tangan dan tertawa, saya akan bertanggung jawab untuk melakukan apapun yang saya inginkan dan kerajaan akan menjadi milik saya pada saat itu. Nenek-nenek menjadi ketakutan. Siapa yang berani mengutuk Lucidity seperti ini? Itu juga sangat mencolok. Jika orang lain berani mengatakan ini, kepalanya akan tumbuh subur di tanah, lalu kepala anggota keluarganya yang lain. Mereka mengira Lucidity akhirnya akan menjadi marah. Lagi pula, dia masih hidup namun Li Qiye menunjukkan ketidaksabaran seperti itu. Tidak ada raja yang bisa menerima hal ini. Sayangnya, reaksi Lucidity seperti ekspektasi mereka. Dia tertawa terbahak-bahak, saya tidak akan punya banyak waktu lagi dan harus melepaskannya saja. Jangan khawatir, kerajaan ini tidak akan kemana-mana. Nenek moyang tidak bisa berkata-kata. Kejernihan sangat besar dan telah menyala selama 3 generasi. Bahkan 2 penguasa kekaisaran lainnya sedikit takut padanya. Terlepas dari kekejaman dan kegemarannya melakukan kecurigaan, harus diakui bahwa ia jarang melakukan kesalahan. Dia bijaksana dan berkuasa. Kalau tidak, dia tidak akan mempertahankan kekuasaannya begitu lama di 9 rahasia. Sayangnya, raja yang agung dan bijaksana ini menjadi bodoh hari ini karena terlalu memanjakan putranya. Tidak ada yang bisa membayangkan perubahan mendadak ini. Kelima leluhur menjadi sentimental ketika mereka mengingat kembali eksploitasi masa lalunya. Hanya satu kalimat darinya dan para dewa akan gemetar. Pepatah lama benar, segala sesuatu mempunyai kelemahan. Dia telah bertemu musuh bebuyutannya dalam diri anak sendiri. Ini bisa dianggap karma. Kudengar kamu juga punya anak perempuan. Li Qiye tiba-tiba mengungkit hal ini. Para leluhur menguatkan diri mereka sendiri, mengetahui bahwa Lucidity tidak suka orang lain membicarakan putrinya secara negatif. Sekali disilangkan, amukannya bisa membuat darah mengalir seperti sungai. Di saat yang sama, mereka bergidik karena putrinya adalah karakter yang luar biasa, bahkan lebih menakutkan daripada Lucidity. Anak itu, kejernihan hilang dalam keadaan seperti itu dengan ekspresi lembut. Sementara itu, kelima leluhur menahan nafas sambil menatapnya. Dia sepertinya mengingat masa indah di masa lalu. Putrinya adalah sosok penting dalam generasinya. Meskipun Lucidity telah memerintah selama 3 tahun, dia hanya memiliki 1 anak. Seekor harimau tidak akan melahirkan seekor anjing, putrinya menunjukkan bakat luar biasa dalam budidaya dan akhirnya menjadi kaisar sejati tingkat tinggi. Akhirnya, dia berangkat ke Immortal dan tidak mendengar kabarnya lagi sejak itu. Ji Yuning berada di Immortal dan tidak akan kembali. Kecerdasan Lucidity kembali. Ji Yuning adalah putri yang juga bergelar Ji Yuning. Yang mulia telah berada di sana selama 1 generasi sekarang, saya yakin dia mungkin adalah kaisar sejati di 12 istana. Kata Dewa Angin dengan sentimental. Komentarnya mempengaruhi keempat leluhur lainnya. Kaisar sejati yang memiliki 12 istana adalah tingkat terkuat di bawah nenek moyang. Bahkan kejernihan seperti abadi bukanlah tandingannya. Namun, mereka senang dia sudah tidak ada lagi, pergi tanpa menoleh ke belakang. Kalau tidak, ayah dan anak-anak bisa menyapu seluruh imperial. 2 raksasa lainnya tidak akan mampu menghentikan War Sein. Lucidity tidak bisa menahan senyum, merasa bangga dengan putrinya. Perebutan kekuasaan seperti ini tidak bisa dilihatnya. Dia tidak akan bersaing denganmu meskipun dia ada, tapi dia tidak akan kembali lagi. Dunia ini akan menjadi milikmu. Dia berkata pada Li Qiye. Bagus. Li Qiye terkekeh, saya akan pergi jika tidak ada yang lain. Para leluhur tidak tahu harus memikirkan apa tentang pasangan ayah anak ini. Hanya Li Qiye yang berani bertindak kejam di hadapan Lucidity di seluruh sistem.
Selamat bersenang-senang, Jiadi, pastikan untuk melindungi putra mahkota. Lucidity mengangguk dan memberi perintah. Jiadi menundukkan kepalanya sebagai jawaban, jangan khawatir, Yang Mulia. Yang Mulia tidak akan dirugikan sedikit pun selama saya masih hidup. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa lagi dan meninggalkan tempat kejadian. Dia tidak kembali ke Istana Timur, hanya tersenyum pada Jiadi, baiklah, aku bosan tinggal di sini, ayo keluar. Bolehkah saya bertanya kemana, Yang Mulia? Jiadi dengan cepat bertanya. Dia bertanggung jawab atas keselamatan Li Qiye. Orang ini sekarang adalah putra mahkota jadi dia memiliki target pembunuhan di belakangnya. Jiadi perlu berhati-hati, hanya di sekitar ibu kota. Li Qiye tersenyum, kami akan berkeliling untuk melihat apakah ada wanita cantik dan sudah menikah. Jika aku berminat, kami akan membawa mereka kembali ke istana. Jiadi tidak langsung menjawab. Dia terbatuk dan berkata, Yang Mulia, tidak perlu melakukan itu. Anda hanya perlu mengucapkan kata-katanya dan banyak putri emas di 9 rahasia akan berlari. Jiadi tidak berbohong. Putra mahkota 9 rahasia adalah seorang yang mulia dan bergengsi. Hanya satu pengumuman dari Li Qiye dan banyak sekte akan mengirim keturunan perempuan mereka ke istana. Jiadi, kamu tidak mengerti. Li Qiye menggelengkan kepalanya, membosankan jika hal itu terjadi begitu mudah. Misalnya saja menelepon dan orang-orang akan membawakan Anda pesta, itu tidak menyenangkan sama sekali. Kalau bisa naik gunung dan berburu makanan sendiri, itu lebih menarik. Kamu pikir aku peduli pada gadis-gadis yang mudah itu? Tidak, melakukannya dengan paksa dan mengambil istri orang lain adalah cara yang tepat. Jiadi tersenyum kecut, ini tidak baik untuk reputasi Anda, Yang Mulia. Berapa nilai reputasi seseorang? Li Qiye berkata, jika saya ingin menjadi putra mahkota, saya akan menjadi seorang yang mengerikan, membunuh, menjarah, membinasakan wanita dan istri. Bagaimana menjadi pangeran yang baik hati dan bijaksana, hanya membimbing orang lain? Bukan itu yang saya inginkan. Li Qiye menarik lengan bajunya, sepertinya ingin mengerahkan seluruh kemampuannya. Jiadi masih belum begitu memahami guru ini. Dia tidak benar-benar mirip dengan orang mesum yang mengerikan dan melanggar hukum. Bagaimanapun, seorang bajingan jahat tidak akan mampu mengungkapkan wawasan seperti yang dilakukan Li Qiye. Retorika ini milik seorang bijak, bukan seperti Li Qiye. Kata-kata yang keluar dari mulut sungguh tidak terduga. Baiklah, saya ikut, Yang Mulia. Jiadi melambai dan menyuruh penjaga datang. Membawa seluruh grup. Li Qiye menolak, bagaimana saya bisa membawa kembali beberapa wanita seperti ini? Mereka akan lari saat mereka melihat pasukan, tidak, pergilah, jangan merusak kesenanganku. Tapi ini demi menyelamatkan Anda, Yang Mulia, kata Jiadi. Omong kosong. Li Qiye menjawab dengan kasar, siapa yang bisa menyentuhku jika ada yang abadi sepertimu? Jika kita berada dalam situasi di mana kamu tidak bisa melindungiku, membawa seluruh pasukan tidak ada gunanya. Jiadi tidak punya pilihan selain menyuruh orang-orang itu mundur. Meskipun demikian, pernyataan Li Qiye kembali masuk akal. Juga, sembunyikan wajah lamamu untukku. Jika gadis-gadis itu melihat wajahmu, mereka mungkin akan langsung memelukku dan itu akan merusak inti perjalanan ini. Jangan berani-beraninya kamu memperluas ini untukku. Li Qiye menambahkan. Kota Skywrap saat ini sedang ramai dengan ratusan juta penduduk, bahkan mungkin lebih. Meski didirikan di perbukitan dan pegunungan, tempat tersebut sebenarnya cukup luas untuk menampung bangunan tambahan. Kota yang terhubung dengan bagian terdalam dari langit. Jadi, mendaki ke sini tidaklah mudah bagi manusia. Orang-orang mengatakan bahwa beberapa manusia yang lahir di sini tidak akan pernah mencapai dasar atau puncak. Tangga batu melingkar dan jembatan penghubung ada di mana-mana. Seseorang dapat berjalan atau ketika cukup kuat, terbang, untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Li Qiye berjalan-jalan, terlihat sangat arogan dan agresif, hampir seperti kepiting yang agresif. Seorang gadis menarik perhatiannya. Dia mengenakan gaun yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang seksi, payudaranya yang menjulang tinggi, tentu saja berat saat disentuh. Sosoknya ramping dan hampir seperti setan ular. Pada saat yang sama, pantat montoknya menghasut orang untuk melakukan kesalahan, ingin menggosok dan membujuk atau bahkan menamparnya. Gaun itu dari pengrajin terkenal di Skywrap. Lambang klan yang disulam di bagian depan dengan jelas menunjukkan statusnya yang tinggi.
Terlebih lagi, beberapa pemuda berkerumun di sekeliling seperti bintang yang mengelilingi bulan. Mereka memiliki budidaya yang kuat dan harus berasal dari keluarga bangsawan. Li Qiye tersenyum dan mendekat untuk menamparkan indahnya terlebih dahulu sebelum meremasnya. Ah! Gadis itu melompat ke samping setelah diraba-raba oleh orang asing sebelum sorotannya. Orang lain di jalan terkejut karena siapa yang berani mengambil tindakan seperti ini di kota Skywrap. Jiadi memaksakan senyum. Untungnya dia, disembunyikan atau dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang karena malu. Dia tidak merasakan tekanan di medan perang selain menemani pemuda ini berkeliling bermain-main dengan wanita seperti anjing. Ini adalah perjuangan yang benar-benar baru. Gadis itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Kemarahannya langsung tersulut. Kelompoknya juga berbalik dengan agresif. Mereka telah menunggu kesempatan untuk membuat gadis itu terkesan sebagai pahlawan, jadi ini adalah kesempatan anugerah. Hai gadis, mau jalan-jalan denganku? Li Qiye menyilangkan tangannya di depan dada dan matanya menatap sedikit ke atas, bertindak seolah-olah dia adalah orang nomor satu di dunia, ahli dalam menindas wanita. Jiadi tidak tahu apakah ini Li Qiye yang asli atau orang itu hanya bermain-main. Itu adalah perubahan karakter yang cukup cepat. Kamu mendekati kematian. Para pemuda di sekitar sini menjadi marah, sudah waktunya bermain menyelamatkan gadis dalam kesusahan. Biasanya, antagonis jahat di sini akan mengalami akhir yang mengerikan, dihajar habis-habisan oleh para pahlawan dan berpotensi kehilangan nyawanya. Satu-satunya hal yang saya minati adalah wanita itu. Anak nakal, enyahlah sekarang atau aku akan menginjak kalian semua sampai mati karena ikut campur. Li Qiye memandang anak-anak itu dengan jijik. Skywrap City selalu menjadi tempat pemesanan, jadi ini adalah peristiwa yang sangat langka, tidak ada yang berani mengambil tindakan seperti ini sebelumnya di bawah kekuasaan Lucidity. Para pemuda memiliki kilatan mematikan. Beberapa ingin memberi orang ini pelajaran yang bagus. Namun, gadis bertubuh itu menghentikan mereka. Dia menatap Li Qiye dengan ketakutan dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Tidak. Li Qiye tetap yakin, tapi kota Skywrap, tidak, seluruh 9 rahasia berada di bawah aku. Kamu bisa menjadi putri surga dan aku harus tetap memilikimu hari ini. Datang dan layani aku dengan baik dan aku akan memberikan hadiah yang besar. Sementara itu, para penonton pun bergosip dan menuding pertunjukan ini. Mata gadis itu terbakar dan haus darah, bodoh, namaku tidak akan menjadi Luoqi jika aku tidak mematahkan tulangmu hari ini. Benarkah? Li Qiye tersenyum, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan di tempat tidur. Kemarilah. Karena itu, tangannya meraih payudaranya. Karena dia gemetar karena marah, gelombang muncul di payudaranya, pemandangan yang cukup menggoda. Gadis itu menghunus pedangnya dan membungkusnya di tangan. Ini adalah satu-satunya cara agar amarahnya mereda sehingga dia dengan kejam menyerang dengan kekuatan gunung yang runtuh. Semua orang melihat betapa lemahnya Li Qiye tetapi tidak ada yang merasa buruk, berpikir bahwa dia pantas mendapatkannya. Para pemuda itu mencibir, yakin tebasan ini akan berguna bagi pria itu, pasti darah akan keluar disertai kesedihan. Sayangnya, Jiadi tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Li Qiye terlepas dari karakter pria itu, bahkan sehelai rambut pun. Saat tebasan sudah cukup dekat, Jiadi menjentikkan jarinya dengan lembut. Memperbaiki. Pedang itu hancur dan potongan-potongan besi tua jatuh ke tanah. Ah! Luoqi berteriak karena tangan Li Qiye telah menyentuh dan meremas payudaranya. Pikirannya menjadi kosong. Ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini selain di depan umum. Lebih dari cukup besar, sesuai keinginanku. Li Qiye tersenyum dan juga memeluknya. Dia memainkan peran sebagai pemuda busuk dengan sempurna, melecehkan gadis-gadis di siang hari bolong. Kamu punya keinginan mati, binatang. Para pemuda penarik maju. Bila mereka bersinar terang saat menyerang. Ledakan. Li Qiye tidak repot-repot mencarinya karena Jiadi membungkus lengan bajunya dan meremukkan senjatanya. Para pemuda itu tersiup angin. Seorang abadi seperti Jiadi bisa membunuh junior ini dengan sekali pandang. Orang-orang itu mencoba menjadi pahlawan tetapi mereka terjatuh ke tanah dan tersingkir. Ketahuilah dengan siapa Anda berada di hadapannya sebelum keren. Li Qiye tertawa, meletus. Target berikutnya adalah mencetak lagi di pantatnya. Luoqi panik dan melompat mundur, ekspresi menjadi ketakutan.
Orang sombong seperti dia penuh percaya diri, tak tertangkap oleh orang-orang mesum yang bodoh. Dia percaya bahwa dia bisa membunuh tuan muda manja ini hanya dengan sekali pandang. Sayangnya, dipermainkan dengan cara seperti ini hari ini segera menghancurkan harga dirinya. Kamu harus ikut denganku, menghangatkan tempat tidurku adalah suatu kehormatan. Li Qiye tersenyum. Pergi. Dia berteriak pada teman-temannya dan berbalik untuk melarikan diri. Para pemuda ini takut dengan kekuatan Jiadi dan tidak berani berlama-lama. Hah, kenapa kamu tidak membantuku menghentikan mereka? Saya ingin membawa kembali untuk sesi. Li Qiye memarahi dengan marah. Tulang-tulang tua saya sulit berjalan dan tidak dapat menangkapnya, jawab Jiadi. Pantatku. Li Qiye tertawa dan tidak keberatan sama sekali. Jiadi mengira tuan muda yang manja akan marah. Namun, Li Qiye tidak peduli. Sikap toleransi dan riang ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang tuan muda. Hei seksi, mau bersenang-senang denganku? Tidak butuh waktu lama sebelum Li Qiye menemukan gadis lain dan segera memulai tindakannya yang suka memerintah. Jiadi hanya bisa menghela nafas ke atas dan ke bawah setelah melihat ini. Gemuruh, Li Qiye tidak punya banyak waktu sebelum dikelilingi oleh para pengendara. Jumlahnya kurang tetapi para prajurit lapis baja ini mengeluarkan rasa haus darah dingin, yang menunjukkan pengalaman pertempuran mereka. Itu tentara. Penonton pun langsung mundur tak ingin melakukan kesalahan. Di bawah kekuasaan Lucidity, pasukan dan izin Warsain tidak dapat dihentikan. Meskipun kelompok ini bukan anggota Silver Secret Legion, kelompok ini masih cukup mengintimidasi. Orang-orang merasa senang setelah melihat Li Qiye dikepung, berpikir bahwa bocah ini pasti sudah mati, tidak ada yang berani melawan dinasti Sein di sistem 9 rahasia. Kavaleri ini tentunya mewakili dinasti. Paman Luo, itu dia. Seorang gadis berkata dengan genit. Orang-orang menoleh dan melihat bahwa Luo Qilah yang melarikan diri sebelumnya. Ada seorang prajurit parubaya yang sedang berbaring, mengenakan baju zirah lengkap dengan aura yang tegas. Dia jelas seorang jenderal atau memiliki posisi tinggi lainnya. Sepertinya setelah melarikan diri, Luo Qi pergi meminta bantuan. Bagaimanapun, dia berasal dari klan militer dan tidak akan mampu menahan amarah karena dilecehkan di siang hari bolong. Karena itu, dia menangis dan minta bantuan seorang jenderal penjaga kota. Setelah mendengar hal tersebut, sang paman menjadi marah dan membawa pasukan ke sini. Oh, bukankah kamu melarikan diri tadi? Li Qiye tidak terpengaruh oleh pasukan di sekitarnya dan menyilangkan tangan di depan dadanya lagi, sudah rinduku. Sayangnya, sekarang aku hanya tertarik pada orang lain, bukan pada gadis yang berlari pulang sambil menangis. Seolah-olah kata, Tuan Muda Manja, tertulis di dahi. Memperbaiki. Jenderal itu mengangkat tangannya dan para prajurit segera mengarahkan tombak mereka ke arah Li Qiye, hampir menyentuh dadanya. Siapa kamu yang berani menimbulkan masalah di ibu kota? Jenderal itu berkata dengan dingin dan haus darah. Paman Luo, bunuh dia. Luo Qi menatap Li Qiye dengan pandangan menghina, merasa cukup senang dengan balas dendam yang tak terelakkan. Jenderal itu berkata, Nak, menyerahlah sekarang atau kami akan memotongmu hingga berkeping-keping. Menghancurkan pantatku. Li Qiye pergelangan tangannya dengan acuh tak acuh, enyahlah ke samping atau aku akan membuatmu pensiun dan kembali ke desamu. Tingkah manja busuknya tetap sempurna dan agresif, tidak peduli pada siapapun. Bodoh, mati. Jenderal Luo adalah seorang prajurit yang tangguh dalam perang jadi dia diperintahkan tanpa ampun. Jenderal Luo, Jiadi menyela ini. Siapa kamu? Jangan dirimu sendiri, jangan berpikir kamu bisa menimbulkan masalah di sini. Jenderal itu akhirnya memperhatikan Jiadi dan berteriak. Jiadi muncul sebagai jawaban. Jenderal itu tampak tersambar petir dan menjadi pucat. Meskipun wajah Jiadi disembunyikan, sang jenderal dapat mengenali suara ini. Ya, Lord. Jenderal itu ketakutan setengah mati. Militer Omni Dewa, Zhang Jiadi. Karena Jenderal Luo adalah bagian dari tentara, dia secara alami tahu dengan siapa dia berbicara. Ini adalah kapten penjaga yang mulia, statusnya hanya di bawah Sun Lengying. Ingatlah bahwa Lucidity bukanlah raja biasa. Ketika dia menjadi tidak bahagia, apalagi seorang jenderal, dia bahkan bisa memenggal kepala leluhur dinasti tanpa ragu-ragu. Sang jenderal paling takut, memikirkan bagaimana bocah ini memiliki Dewa Maha Kuasa sebagai pengawalnya.
Aku tidak tahu. Dia tergagap. Baiklah, tuan mudaku menyukainya. Jiadi tidak mau membuang kata-kata. Jenderal itu menjadi kaget dan menatap Li Qiye. Bagaimana kapten penjaga bisa memiliki tuan muda? Memikirkan hal ini membuatnya takut. Meskipun penunjukan putra mahkota belum diumumkan, semua orang tahu bahwa Lucidity tidak punya banyak waktu lagi. Dewa Omni yang selalu berada di samping raja kini menjaga seorang pemuda dan bahkan penemuan tuan muda. Jenderal dapat mengumpulkan potongan-potongan informasi untuk mendapatkan jawaban. Yah, dia tidak tahu harus berbuat apa karena gadis ini adalah permata klan Luo mereka. Ini suatu kehormatan bagi klanmu. Jiadi berkata dengan dingin. Kamu, bawahanmu mengerti. Dengan keringat dingin bercucuran, dia datang ke sebelah Luoqi dan berbisik. Jenderal tidak berani menolak karena menghasut murka Lucidity tidak hanya berakhir dengan pemecatannya. Bahkan klannya akan berubah menjadi abu. Meskipun klannya tidak lemah, sebelum Lucidity, itu bukanlah apa-apa. Apalagi Jiadi benar, naik ke keluarga kerajaan memang merupakan suatu kehormatan bagi mereka. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka ke tingkat berikutnya. Mengingat status pemuda ini, begitu banyak bangsawan yang ingin bersenang-senang, lebih dari siap untuk membawa putri mereka ke rumah. Luoqi menjadi pucat setelah mendengar ini. Seorang gadis masih memiliki harga dirinya dan tentu saja tidak mau. Sebelumnya, dia memandang Li Qiye sebagai sampah tapi sekarang, sampah ini bisa mengubah nasibnya secara instan. Dia tidak bisa menerima hal ini. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain. Belum lagi pamannya, seluruh klannya tidak bisa menyelamatkannya. Dia bergidik, benar-benar membayangkan seperti seekor burung kecil yang tersesat di musim dingin, tertiup angin kencang yang menampilkan bola balik. Tuan muda, jenderal dibawa ke hadapan Li Qiye. Dia menundukkan kepalanya, tidak lagi memiliki sikap arogan seperti sebelumnya. Keponakanku masih belum berpengalaman, tolong jaga dia. Jenderal itu menambahkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menawarkan keponakannya kepada Li Qiye. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan klan mereka dan bahkan mungkin membawa kemakmuran bagi klan mereka. Tidak tertarik, Li Qiye memandang Luoqi dan berkata, saya tidak suka memainkan permainan seperti ini. Bawa dia kembali. Dia berbalik dan pergi. Jenderal itu berdiri di sana dengan membayangkan, tidak tahu harus berbuat apa untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Paling tidak, permata mereka lolos dari cengkeraman jahat pemuda ini. Namun klan mereka juga telah kehilangan kesempatan untuk menaiki tangga kekuasaan, dan tidak pernah bisa bangkit lagi. Luoqi juga membeku. Pada awalnya, harus mengikuti pemuda yang dianggapnya sampah ini telah menghancurkan harga dirinya. Meski begitu, dia tetap setuju untuk mengikutinya. Tapi sekarang, penolakannya yang menghina itu terlalu berat untuk diterimanya. Hei cantik, mau bermain denganku? Pertanyaan ini mungkin terdengar di ibu kota dalam beberapa hari ke depan. Ah! Dan kemudian suara teriakan gadis-gadis terdengar berikutnya. Begitu banyak gadis yang ketakutan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Chaos Helion ada di sini lagi. Kekacauan mencakup Skywrap. Gadis-gadis tidak lagi berani keluar pada siang hari sementara Li Qiye mendapatkan gelar Chaos Helion yang mengesankan. Hah, orang-orang ini sangat buruk dalam hal gelar. Saya yang paling ganas, bukan Chaos Helion. Li Qiye menenangkan dan berkata. Dia terus berjalan dengan tangan terlipat di belakang sambil melihat ke atas dan bersiul, menyerupai kepiting sombong yang mondar-mandir di jalan. Sementara itu, Jiadi sudah terbiasa dengan pemandangan belakangan ini. Jiadi, semua gadis berlarian, ini tidak akan berhasil. Bolehkah kita pergi ke rumah bangsawan dan mengambil istri dan anak perempuan mereka? Li Qiye tersenyum. Jiadi hanya tersenyum dan kecewa. Dia jelas tidak membawa Li Qiye untuk menculik istri dan anak perempuan beberapa bangsawan. Yang mulia, mengapa Anda memilih menjadi orang jahat? Ini bukan sifatmu. Jiadi bertanya setelah memahami lebih baik tentang Li Qiye selama beberapa hari terakhir. Siapa orang yang baik dan buruknya? Apa aku sedang menjadi orang jahat saat ini? Li Qiye tersenyum. Mungkin tidak, tapi di mata orang lain, Anda adalah pangeran bejat, yang mulia. Jiadi menjawab dengan jujur karena kesetiaannya. Dia ingin Li Qiye menjadi pangeran baik yang bisa memakmurkan kerajaan indah ini. Perspektif yang sangat mendasar. Li Qiye menjawab, Jiadi,
sejak kamu mendaftar wajib militer, pernahkah kamu memikirkan tentang jumlah korban yang kamu klaim? Yah, Jiadi merenung, sayangnya belum, pasti jumlahnya puluhan ribu. Tidak ada yang abadi yang bisa mencapai level ini tanpa memoles diri mereka dalam pertempuran yang kejam. Sebagai seorang prajurit, membunuh di medan perang bisa dianggap mematuhi perintah. Namun setelah memulai jalur terobosan, penggarap adalah pembunuh berlumuran darah. Bagaimana kaisar sejati dan abadi? Jalan mereka dilapisi tulang. Pernahkah Anda mendokumentasikan klan atau sekte? Li Qiye mengakhirinya dengan senyuman. Benar, Jiadi mengangguk. Hal ini sangat umum terjadi karena seseorang perlu menginjak tulang musuhnya untuk maju. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu orang baik atau jahat? Li Qiye bertanya. Jiadi tidak langsung menjawab. Dalam pikiranmu, setidaknya secara tidak sadar, kamu masih menganggap dirimu baik-baik saja. Paling tidak, Anda tidak menindas laki-laki dan perempuan dan menjalani kehidupan yang layak, tidak seperti saya, angkuh dan tidak masuk akal, secara terang-terangan melecehkan gadis-gadis dan mengambil istri. Tindakan saya ini dianggap sebagai kejahatan yang tidak dapat ditebus. Dia berkata, izinkan saya bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang lucidity? Apakah kamu menghormainya? Kata Li Qiye, yang mulia memiliki pandangan ke depan yang luar biasa dan kemampuan yang luar biasa, bakat dari zaman yang mampu melanda dunia. Saya tidak punya apa-apa selain rasa hormatnya, jawab Jiadi. Ini bukanlah pujian kosong karena banyak orang di silsilah upacara menghormatinya. Saya yakin banyak orang yang menghormatinya, termasuk musuh-musuhnya. Li Qiye menjawab dengan santai. Ya, yang mulia patut dihormati. Jiadi mengangguk. Jadi itu bagian yang lucu. Kejernihan menguasai selama 3 generasi dan telah menghancurkan banyak sekte dan klan, terlalu banyak untuk dihitung. Dengan satu perintahnya maka darahnya akan mengalir seperti sungai di 9 rahasia. Tangannya berlumuran darah dan hantu orang mati menghantui pedang. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Jiadi tidak tahu harus berbuat apa. Hanya pangeran pelanggar hukum di seluruh sistem yang berani menyampaikan raja dengan cara seperti ini. Lihat lagi, aku sudah mencoba menjadi pemuda manja dalam beberapa hari terakhir di Skyward, tapi berapa banyak orang dan klan yang telah aku musnahkan? Li Qiye bertanya. Tidak ada. Jiadi menghela nafas, menyadari maksud Li Qiye. Lucidity, seorang pembunuh massal yang meninggalkan rumah tangga yang berantakan namun masih dianggap sebagai raja yang tiada taranya di benak banyak orang. Bahkan ada yang bersedia menjadi cakarnya dan tentunya memandangnya sebagai orang yang baik. Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan di dalam diriku, hanya menyebutkan beberapa orang dan melecehkan gadis-gadis, namun aku dianggap sebagai penjahat keji yang pantas mati. Saya yakin jika saya memukul sampai mati hari ini, tidak ada satu orang pun yang akan bersimpati sementara penonton bertepuk tangan merayakannya. Di sisi lain, kematian Lucidity akan menimbulkan emosi dan kesedihan, banyak yang akan merindukannya, bukan? Li Qiye memandang Jiadi dan tersenyum. Dunia ini milik yang kuat. Jiadi memahami implisitnya. Tidak, bukan itu yang ingin kukatakan. Li Qiye menggelengkan kepalanya, dunia terdiri dari orang-orang biasa dengan pandangan yang cukup mendasar, menggunakan kekuatan untuk mengukur moralitas. Jadi, kenapa aku harus peduli dengan apa yang memikirkan orang-orang bodoh ini tentangku? Baik atau buruk, Raja Iblis yang tidak bisa dimaafkan atau penyelamat yang disegani. Siapa yang peduli dengan judul-judul yang tidak berarti ini, tidak dapat mencapai puncaknya. Lakukan apapun yang kita inginkan, itu seharusnya menjadi tujuan para pihak yang tidak setuju. Itu sebabnya saat ini, saya memainkan peran yang disebut Chaos Helion. Lakukan apapun yang kita inginkan, gumam Jiadi setelah merangkum pernyataan Li Qiye dalam hati. Dia tenggelam dalam pikirannya. Para penggarap selalu mencari lebih banyak kekuatan tetapi bukan kebebasan seperti ini. Tiba-tiba, Li Qiye tampak diselimuti kabut. Logika ini bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan oleh seorang pemuda. Karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Jiadi merasa rendah diri dalam aspek tertentu dibandingkan dengan tuan muda ini. Seolah-olah dia adalah seorang pria bintang yang bersinar namun memilih untuk bertindak seperti seorang pangeran manja yang dapat membawa kehancuran bagi sebuah kerajaan. Pria itu terus misteri menjadi bagi Jiadi. Keburukan Chaos Helion terkenal di Skyward. Selama dia berada di jalanan,
semua gadis bersembunyi. Klan mereka menutup gerbangnya, tidak ingin menjadi korban monster ini. Oleh karena itu, Li Qiye tidak melihat banyak gadis selama berjalan-jalan. Bahkan jika dia melakukannya, mereka sangat jelek. Mungkin mereka sebenarnya menunggu dia untuk menganiaya atau bahkan mengambil mereka dengan paksa. Di jalan utama, seorang wanita tua yang agak gemuk mengirimkan pemandangan menggoda ke arah Li Qiye sambil menggoyangkan pantat besarnya. Dia pernah mendengar tentang hobinya meraba-raba jadi dia sengaja melengkungkan pantatnya. Li Qiye secara alami melihat ini dan tertawa, saya mungkin mesum, tapi selera saya tidak seberat ini. Hei, tampan, dia memanggil dengan genit, tampan sekali. Li Qiye memarahi, kamu pikir aku tidak akan melemparkanmu ke dalam tambang agar para pekerja di sana bisa bersenang-senang bersamamu. Saya yakin mereka akan sangat ingin memuaskan Anda. Wanita ini menjadi pat dan lari menyelamatkan nyawanya. Orang ini tidak punya batasan jadi dia akan melemparkannya ke tambang penambangan. Dia akan selesai kalau begitu. Bahkan Jiadi pun mulai tertawa setelah melihat tontonan ini. Hah, kehidupan ini tidak bisa diprediksi. Bocah manja yang mencari perempuan adalah satu hal, tapi sekarang, bahkan kakak perempuan itu pun mengincarku. Apa yang sedang terjadi? Li Qiye merasa geli. Anda sangat terkenal saat ini, Yang Mulia. Jiadi merasa santai berada di dekat Li Qiye, tidak seperti berada di dekat Lucidity dalam keadaan tegang. Karena mereka tidak bisa bertemu gadis manapun, kemampuan menggoda Li Qiye menjadi tidak berguna sehingga menjadi jalan-jalan biasa. Jika kita benar-benar tidak bertemu siapapun, aku akan pergi ke rumah bangsawan. Li Qiye mengancam. Saat mereka berbelok ke gang lain, mereka mendengar tepuk tangan meriah dari anak-anak kecil, Kakak Ying ada di sini. Li Qiye menoleh dan melihat sekelompok anak di sekitar seorang gadis. Usia mereka bervariasi dan pakaian mereka subur, jelas miskin. Wajah kurus dan kurus, kapan terakhir kali mereka makan enak? Gadis itu membawa tas penuh makanan dan mulai membagikan makanan kepada anak-anak, ayam panggang yang berkilau, daging kering yang lezat, dan bau babi yang direbus. Anak-anak mengeluarkan air liur berulang kali dan harus menggunakan lengan baju kotor mereka untuk menyeka mulut. Mereka menerima makanan tersebut dan tidak membuang waktu untuk menyantap makanan lezat tersebut. Suara menarik mereka memenuhi geng. Gadis itu tersenyum setelah melihat anak-anak menyalakan makanannya, merasa cukup puas. Dia mengenakan gaun yang agak sederhana, tidak menyerupai pakaian seorang bangsawan. Namun, tempat itu cukup bersih. Dia memiliki gaya rambut kuncir kuda yang rapi, sangat praktis. Gadis itu tidak begitu cantik tapi dia memberikan aura jujur dan hangat terutama saat dia tersenyum. Semua orang akan memikirkan kata kuat dan tekun setelah melihatnya. Apakah itu bagus? Gadis itu bertanya dengan lembut. Ya, anak-anak hampir tidak menjawab karena mereka masih mengunyah. Dia adalah seorang berpikiran yang baik sehingga dia bisa merasakan seseorang sedang memperhatikan. Setelah berbalik, dia melihat Li Qiye di pintu masuk gang. Tangannya tergenggam di belakang teringat saat dia memperhatikannya sambil tersenyum. Jiadi berdiri di belakangnya seperti patung. Gadis itu segera memikirkan berita terkini dan memperhatikannya dengan baik. Ini tampak seperti Chaos Helion yang dirumorkan. Dia menjadi terkejut karena muncul mesumnya dan merasakan hawa dingin menjalar di belakangnya. Aku akan kembali besok untuk membahas kalian. Dia berbicara, ingin pergi. Anak-anak masih sibuk dengan makanannya dan tidak jelas mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak berani berlama-lama dan menuju ke arah lain. Li Qiye tersedak dan perlahan mengikutinya. Meskipun dia tidak menoleh ke belakang untuk melihat, dia tahu bahwa Li Qiye akan datang. Dia mempercepat langkahnya dan bahkan menggunakan energi sebenarnya untuk melaju lebih cepat. Dia takut dia akan mengikuti kembali ke rumahnya jadi dia mengambil jalan memutar yang jauh. Untungnya, dia akrab dengan area ini dan memanfaatkan jalan-jalan yang rumit untuk menghilangkannya. Metode ini efektif. Dia berbalik untuk memastikan dan menghela nafas lega. Akhirnya, dia keluar dari gang lain dan kembali ke rumahnya terlebih dahulu. Ada bengkel dengan plakat depan yang diukir dengan kata, Jian. Dia berdiri di depan dan melihat nama ini sebelum menghela napas secara sentimental. Bengkelnya kecil tetapi memiliki banyak senjata bagus yang dipajang. Itu dimaksudkan untuk para pihak yang berkepentingan, bukan manusia. Dia mengenakan jubah pelindung sebelum menyiapkan bara dan api. Memperbaiki, memperbaiki,
Memperbaiki. Dentingan logam untuk membentuk logam menggema di seberan jalan dengan ritme. Gadis itu sibuk, seluruh fokusnya tertuju pada pembuatan pedang di tangan. Dia tampak seperti ahli yang berpengalaman dalam pengendalian kebakaran, penuangan cair, pengecoran, dan pembentukan. Teknik-tekniknya jelas luar biasa dan luar biasa. Setiap tindakan dilakukan dengan singkat tanpa gerakan yang tidak perlu. Keringat mendasarkan rambutnya dan akhirnya mengalir di pipinya yang berkulit putih. Dia terlihat cukup cantik saat fokus, sangat memanjakan mata. Meski lelah, semangatnya tetap besar. Dentingan logam terus berlanjut. Mendengarkan tidak akan pernah bosan dengan suara ini. Mendesis. Akhirnya, cairan cair berhenti mengalir dan terbentuklah sebuah pedang. Dia melihatnya sebelum mengangkatnya. Kilatannya menyinari daerah itu dengan helaian roh. Dia senang dengan produk ini tetapi jika dia memiliki cukup bahan, dia bahkan bisa memasaknya dengan lebih baik. Sayangnya, dia menghela nafas lagi. Tiba-tiba, sosok familiar terpantul pada pedangnya. Ini membuatnya langsung berbalik menuju pintu masuk. Dua orang berdiri di jalan, satu pemuda dan satu laki-laki. Pemuda itu tersenyum ketika dia memperhatikan. Gadis itu khawatir, ini adalah Chaos Helion yang terkenal. Dia pikir dia telah meninggalkannya namun dia masih berhasil datang ke sini. Paman Dasi, dia memanggil ke dalam ruangan karena dia telah mendengar cerita-ceritanya yang tidak menyenangkan. Faktanya, mereka telah tersebar di sekitar Skyward, bahwa orang ini tidak melakukan perbuatan keji terhadapnya. Li Qiye memasuki bengkel, mengabaikan gadis yang panik itu. Dia mundur satu langkah tetapi tidak ada tempat lain untuk pergi. Ini sudah menjadi rumahnya. Nona muda, saya di sini. Seorang lelaki tua keluar. Dia memiliki punggung bungkuk namun matanya masih tajam, jelas dia adalah pria yang berpengalaman. Setelah melihat ekspresi, pria itu menoleh ke arah Li Qiye dan Zhang Jiadi. Dia juga mengingat cerita baru-baru ini dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Nona, senjata apa yang cocok untukku? Li Qiye menghalanginya, tidak mengizinkannya pergi ke tempat tinggal. Dia secara alami terhuyung mundur karena ketakutan karena reputasinya yang menyimpang. Tuanku, senjata apa yang kamu inginkan? Izinkan saya memilih untuk Anda. Pria bernama Paman Tai langsung mencoba menyelamatkannya. Tidak perlu, biarkan dia memilih satu untukku. Li Qiye menatap gadis itu sambil memegang dagunya. Ini hanya membuat gadis itu semakin panik, ekspresi berubah masam. Tuanku, dia tidak mengerti. Paman Tai mencoba lagi. Cukup, Pak Tua. Hanya satu kata dari saya dan Anda tidak akan punya tempat tinggal di Skyward. Tidak, sebenarnya, Anda akan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Li Qiye mengungkapkan sikap manja dan arogannya. Gadis itu dan Paman Tai sama-sama terkejut. Meski begitu, dia melangkah maju, senjata apa yang kamu cari? Li Qiye tidak menjawab dan terus menatap sambil tersenyum. Sementara itu, dia gugup tapi sudah mempersiapkan diri. Saat dia mengambil tindakan, dia akan segera lari. Paman Tai terbatuk dan berkata, Tuanku, tolong beritahu kami senjata apa yang Anda gunakan. Hanya akan melihat-lihat. Li Qiye mulai berjalan-jalan. Dua lainnya tidak punya pilihan selain ikut bermain. Gadis itu sengaja berjalan lebih lambat untuk menjaga jarak dari Li Qiye. Dia mengabaikan mereka dan melihat sekeliling pada barang yang dijual, pedang, pagoda. Dia sesekali mengetuk bilahnya, mengeluarkan bunyi dentingan logam. Bahannya terlalu kasar, pengerjaannya juga buruk. Dia berkata datar, Tuanku, kami adalah tempat yang kecil, hanya dapat memperoleh penghasilan dengan menjual besi tua ini. Senjata-senjata ini tidak bisa dilihat oleh Anda. Di sudut jalan berikutnya terdapat toko yang khusus menjual senjata langka, Anda harus melihatnya. Kata Paman Tai dengan cemas. Li Qiye mengabaikannya dan mengambil satu langkah lebih dekat ke arah gadis itu. Dia bereaksi dengan mundur beberapa langkah. Li Qiye menyampaikan dan berkata, jangan khawatir, meskipun aku, Chaos Helion, suka main-main dengan gadis lugu, aku juga pemilih makanan. Saya hanya suka besar dan pantat montok. Matanya bergerak ke arahnya. Gadis itu tercengang. Seringai ini jelas mengkritik payudaranya yang rata, menyebabkan wajahnya memerah. Dia tidak tahu harus senang atau marah. Paling tidak, Li Qiye tidak menyukainya. Tapi, wanita manapun akan bengkok dengan hal ini. Gadis itu tidak senang mendengar komentarnya dan menyorotnya dengan tajam sekali sebelum memerintahkannya lagi.
Semua orang tahu bahwa orang jahat ini adalah orang mesum yang tidak punya keraguan untuk melecehkan gadis di siang hari bolong. Dia mulai merasa lebih baik karena tidak disukai olehnya. Dia menyentuh pedang lain dan berkata, tapi setidaknya, teknik pembuatannya berasal dari para ahli. Tuan muda, Anda hanya bermain-main dengan kami sekarang. Kami hanya toko yang rusak, teknik kami sama sekali tidak luar biasa. Ekspresi Paman Tai berubah sebelum menjawab dengan cepat. Benarkah? Li Qiye menyentuh pedangnya dan berkata, jika saya tidak salah, ini adalah teknik klan Bingci, gaya ortodoks juga. Baik gadis itu maupun Paman Tai terkejut mendengarnya dan saling melirik. Li Qiye tidak memperhatikan reaksi mereka dan melanjutkan, tekniknya asli dan tradisional, namun pelaksanaannya kurang pengalaman. Hanya dengan lebih banyak pelatihan dan bahan yang lebih baik akan menghasilkan sesuatu yang layak, sehingga perajin memiliki beberapa bakat. Jiadi sendiri terkejut, tidak menyangka Li Qiye akan memahami seni pandai besi Bingci. Paman Tai menjadi tenang dan berkata, orang rendahan ini tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, tuanku. Saya belum pernah mendengar tentang Bingci. Nona muda kami hanya mempelajari seni leluhur kami untuk bertahan hidup. Jadi maksudmu nona mudamu adalah keturunan kaisar sejati pemecah senjata. Li Qiye tersenyum. Dua lainnya terguncang untuk kedua kalinya dan harus menarik napas dalam-dalam. Jiadi juga melirik Li Qiye. Hanya dengan melihat senjata yang tergantung di dinding saja tidak cukup untuk memahami teknik pembuatannya. Perlu diingat bahwa sebagai seorang yang abadi, penglihatannya jauh melebihi manusia biasa. Weapon Break adalah kaisar terbaik Bingci, yang diperoleh karena kemampuan pandai besinya. Hanya sedikit yang bisa menjelaskannya di bidang ini. Meskipun dia hanya seorang kaisar, legenda mengatakan bahwa dia bisa menciptakan senjata yang sebanding dengan nenek moyangnya. Karena keberadaannya, Bingci menjadi terkenal dan menjadi salah satu dari 5 raksasa di 9 rahasia. Saya belum pernah mendengar tentang Weapon Break True Emperor atau Bingci. Pamannya menyangkal lagi. Li Qiye tidak repot-repot menoleh ke belakang untuk melihatnya, teruslah bicara sampah dan aku akan membuat dia menghangatkan tempat tidurku. Paman Tai tidak berani berbicara lebih lama lagi sementara Li Qiye terus melihat ke arah senjatanya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar. Sekelompok orang muncul, mengenakan seragam yang sama dengan lambang pedang emas yang disulam di lengan. Mereka jelas datang dengan niat tidak bersahabat dilihat dari agresivitas mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang penuh dengan vitalitas. Tatapan yang tajam menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Rombongan tersebut langsung menuju ke arah gadis tersebut sambil menendang dan mendorong hingga mengakibatkan senjata terjatuh ke tanah. Dia dan Paman Tai tentu saja tidak menyukai perkembangan ini. Lama tidak bertemu, sepupu. Pemuda itu tertawa dan berkata kepada gadis itu. Dia mengerutkan bibirnya sebelum dengan dingin mengucapkan, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini di Skywarp. Saya hanya punya urusan di kota kekaisaran, tapi para tetua juga memberi saya tugas tentang sewa, jadi saya tidak punya pilihan selain datang ke sini. Gadis itu mencibir sebagai jawaban. Sepupu, tanggalnya sudah dekat, aku yakin kamu sudah bersiap, waktunya membayar. Dia tersenyum. Ini tempat selalu menjadi urusan nenek moyang kami. Gadis itu menjawab dengan dingin. Sepupu, itu sejarah kuno. Setelah keluargamu menggadaikannya, sekarang menjadi milik klan. Fakta bahwa klan masih bersedia membiarkan Anda menyewa sudah merupakan hal yang sentimental dan penting bagi nenek moyang Anda. Pemuda itu membalas, ingatlah bahwa selain perasaan pribadi, ini adalah bisnis. Lagi pula, jika klan pemberitahuan baik kepada semua orang alih-alih pemberitahuan profesional, kita akan kehilangan semua pesanan. Tanpa perintah, klan besar akan tersesat dalam kekacauan. Tuan Muda Cao, mohon tunggu beberapa hari lagi, hanya beberapa hari lagi, dan nona muda akan membayarnya. Kami hanya belum memilikinya saat ini, namun kami akan memberikannya kepada Anda sesegera mungkin. Paman Tai mencoba memuluskan semuanya. Beberapa hari lagi, pemuda itu menggelengkan kepalanya, saya tidak punya banyak waktu karena saya akan kembali ke klan besok. Jika saya tidak menerima pembayaran, bagaimana saya harus menjawabnya kepada para senior? Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Gadis itu berteriak dengan marah. Sepupu, yang aku lakukan hanyalah menjalankan urusan resmi klan. Jika Anda tidak dapat membayar, kumpulkan barang-barang Anda dan keluarlah.
Klan akan mengambil kembali properti ini sehingga Anda tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kami juga tidak akan menyewakannya kepada Anda karena Andalah yang melanggar perjanjian. Bing Qigao, jangan terlalu masuk akal. Gadis itu berteriak lagi. Pemuda bernama Bing Qigao menenangkan kepalanya, "Sepupu, aku tidak bermaksud tidak masuk akal dan dingin saat ini karena aku mengikuti aturan. Kamu seharusnya senang karena akulah yang ada di sini untuk tanpa tugas pamrih ini, orang lain tidak akan begitu baik padamu saat ini." Gadis itu menjadi pucat. Tentu saja dia tidak ingin meninggalkan warisan leluhur mereka karena mereka tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. "Sepupu, jangan paksa aku keluar." Gao tersenyum dan berkata. Gadis itu mengepalkan tangannya sementara dadanya naik turun karena marah. Pada akhirnya, dia mengambil napas tenang dan berkata, "Beri saya 2 hari, hanya 2 hari, dan saya akan membayar sewa kepada klan." "Tidak." Gao menggelengkan kepalanya, "Sepupu, aku sedang terburu-buru dan akan berangkat besok, jadi aku tidak bisa memberikan waktu 2 hari. Sesuai dengan aturan klan, jika seorang murid gagal dalam misinya, akan ada konsekuensinya. Masa depanku akan hancur. Aku hanya butuh 2 hari." Suara gadis itu semakin lemah, hampir memohon karena dia tidak punya pilihan lain. "Tidak." Dia berhenti sejenak, "Tapi, ada cara lain." "Apa itu?" Gadis itu bertanya setelah mendengar secercah harapan. Salah satu senior di klan mengatakan bahwa untuk menghormati leluhur lama, ada sesuatu yang bisa Anda gadaikan untuk properti ini. Itu selamanya akan menjadi milikmu. Gao mengungkapkan, "Bidak, apa yang kamu inginkan?" Gadis itu bergerak kegirangan dan berkata, Gao mengusap dagunya dan berkata, "Nenek leluhur berkata bahwa ada halaman dengan teknik tertulis di atasnya. Selama Anda menyerahkannya, properti ini akan menjadi milik Anda. Selain itu, klan akan cukup baik bahkan memberi Anda satu lagi di kota kekuasaannya, Anda tidak perlu khawatir tentang uang lagi." Paman Tai dan para gadis mundur 1 langkah. Nada suaranya menjadi dingin lagi, "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, kami tidak memiliki hal seperti itu." Para senior telah menyerahkan segalanya saat itu tanpa bersembunyi. "Kalau begitu, tidak ada jalan lain." Gao menyembunyikan, "Kalau begitu aku harus memintamu pindah." Ekspresi gadis itu terus berubah dari tidak berdaya. Dia mengangkat bahu dan memerintahkan, "Jika Anda tidak ingin melakukannya sendiri. Teman-teman, bantu anak muda itu bergerak sekarang." "Kamu berani!" Gadis itu berteriak. "Kenapa tidak? Sepupu, kamu bukan siapa-siapa sekarang. Cabangmu telah melakukan pelanggaran berat. Fakta bahwa nenek moyang tidak menghapus namamu dari klan adalah untuk menghormati kaisar sejati pemecah senjata. Apakah menurut Anda ada orang lain di klan yang akan membela Anda sekarang? Aku tidak akan menendang seseorang saat dia terjatuh, tapi klanmu sudah tamat sejak lama." Gao mencibir, "Lakukan." Dia mengangkat tangannya sementara dia terus berdiri di sana dengan berdebar-debar. Lalat ini terus berdengung dan merusak suasana hatiku. Li Qiye yang sedang melihat senjata itu tiba-tiba berbalik dan berkata dengan sikap lesu. Gao dan murid-muridnya sama sekali tidak memperhatikan orang ini berdiri di dalam ruangan sampai sekarang. Bing Qigao akhirnya melihat Li Qiye, hanyalah seorang pemuda biasa. Bahkan jika dia telah memegangnya, dia tetap bukan siapa-siapa jadi Gao. Tidak peduli. Lagi pula, Gao datang dari lokasi lain dan tidak mengetahui keburukan Chaos Helion. "Bocah, pergilah. Klan Bingci kami menjalankan bisnis di sini, ikut campur dan itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati." Bingci Gao berteriak dengan kasar. Tanggapan angkuhnya dapat dimengerti. Bagaimanapun juga, Li Qiye hanya terlihat seperti seorang tetangga yang lemah sementara Bingci mereka adalah salah satu dari 5 sekte terkuat di 9 rahasia, dan dia adalah murid cabang langsung. "Dan jika aku tidak melakukannya?" Li Qiye tersenyum. "Tidak, lalu aku akan mematahkan kakimu dan memaksanya keluar." Mata Gao berubah tajam, sangat kejam. "Apakah kamu tidak peduli dengan hukum?" Li Qiye pura-pura takut dan kaget. "Hukumnya?" Gao tersenyum licik, "Apakah kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi? Klan Bingci kita bisa melakukan apapun yang kita mau." "Hahaha." Li Qiye langsung mengubah sikapnya dan mulai bertepuk tangan, "Sungguh lucu, seseorang punya nyali untuk memberitahuku hal ini di kota Skywrap. Hahaha, aku akan mati karena tertawa." Butuh beberapa saat sebelum dia berhenti tertawa dan bertanya, "Jadi,
beritahu saya sekarang, di Skywrap, bukan, di seluruh 9 rahasia, siapa hukumnya? Benar, tuanku. Jiadi tidak menemukan yang mulia kali ini. Li Qiye tersenyum, apakah kamu mendengarnya? Akulah hukumnya, jadi mulai berlari sekarang sebelum aku berubah pikiran. Ekspresi Gao berubah, tidak adakah yang berani berbicara dengannya seperti ini? Dia sini tersenyum ketika menjawab, nak, jangan berpikir kami tidak bisa bermain di hadapanmu hanya karena kami jauh, karena kamu mendapat dukungan di kota kekalahan dan menganggapmu seorang yang tangguh. Klan Binciku tidak peduli pada siapapun. Dia kemudian memerintahkan, teman-teman, patahkan kakinya. Inilah hukum klan kita. Brat, kamu sudah bertanya. Orang-orang itu mencibir dan mulai menarik lengan baju mereka sebelum meraih Li Qiye. Ledakan. Mereka tidak dapat menyentuhnya dan didorong ke tanah, satu demi satu. Tulang mereka patah sehingga tidak bisa berdiri. Mereka tidak berbeda dengan semut sebelum Jiadi, sungguh tertidur. Jiadi, kamu tidak tahu siapa aku sekarang. Bocah manja, dan apa maksudnya? Tentu saja membunuh semua orang yang membuat kesal. Jiadi tidak peduli. Kilatan muncul dengan suara yang tajam. Darah mengucur, orang-orang Binci dipenggal. Mata mereka terbuka lebar, mereka bahkan tidak sempat berteriak. Gao terkejut dan berteriak sebagai tanggapan, siapa kamu? Aku. Li Qiye menunjuk ke hidungnya, aku adalah hukum 9 rahasia. Karena itu, dia mulai berjalan menuju Gao. Jangan datang ke sini. Pemuda yang ketakutan itu berbalik untuk melarikan diri. Bam! Sayangnya, dia tidak pergi jauh sebelum terjatuh dan berguling-guling di tanah. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Li Qiye menahannya dan menginjak dada Gao dengan keras. Retakan. Dadanya ambruk, tulang rusuknya patah. Anak laki-laki itu menjanjikan seteguk darah. Li Qiye bersiap untuk melihatnya dan tersenyum, apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup? Jangan melakukan hal gila. Aku murid klan Binci, klan tidak akan melepaskanmu jika kamu melakukan sesuatu padaku. Gao sangat ketakutan. Li Qiye menggali telinganya dengan kelingkingnya dan berkata pada Jiadi, klan Binci, ya. Oh, aku ingat sekarang. Jiadi, lelaki tua dari klan ini, dia dipanggil apa? Nenek moyang tertinggi atau semacamnya. Sungguh pembual, berani menyandang gelar itu dengan keterampilannya yang seikit. Binci Juezun, jawab Jiadi. Juezun adalah salah satu dari 5 leluhur tertinggi yang dipanggil Lucidity King sebelumnya. Ya, kamu benar. Kakek tua itu, aku ingat sekarang. Li Qiye menggenggam tangan dan berkata, Binci, Gao, gadis itu, dan Paman Tai terkejut. Dua orang lainnya mengetahui bahwa Li Qiye dikenal sebagai Chaos Helion karena menyebabkan masalah baru-baru ini, namun mereka tidak mengetahui latar belakang aslinya. Faktanya, tidak ada seorang pun di Skywrap yang melakukannya. Namun kini, Li Qiye secara langsung memanggil nama asli Binci Juezun, bahkan menyebut dia sebagai seorang kakek tua, itu menakutkan. Juezun, leluhur tertinggi, adalah senior terkuat di Binci dan salah satu abadi terkuat di 9 rahasia. Li Qiye menamparkan wajah pemuda itu dan tersenyum, kembalilah dan beritahu Binci Juezun bahwa aku menyukai gadis ini. Teruslah memprovokasi dia dan aku akan merasa tidak senang hingga menghancurkan klanmu. Gao tidak berani menolak karena dia sudah sangat ketakutan. Oh, apakah kita mempunyai segel yang angkuh atau semacamnya? Mereka mungkin tidak akan menganggap kita serius tampaknya. Li Qiye menepuk keningnya, seperti mengingat sesuatu dan memberitahu Jiadi. Jiadi mengeluarkan besi merek berwarna merah dan menyerahkannya kepada Li Qiye, tadai saja dengan ini dan Binci Juezun akan mengenali Anda, Tuan Muda. Bagus. Li Qiye menerimanya dan langsung mengaplikasikannya ke dahi Gao. Pemuda itu menjerit karena rasa sakit yang luar biasa. Setelah asap hilang, bekas merah pun tertinggal. Li Qiye cukup puas dengan pekerjaannya dan berkata, tidak buruk. Dia kemudian menendang pria itu dan menamparkan nepuk tangannya hingga bersih, enyahlah sekarang, aku akan menyelamatkan nyawa anjingmu. Gao tidak berani mengatakan satu jawaban pun dan lari menyelamatkan nyawanya, bahkan kehilangan sepatunya dalam prosesnya. Li Qiye memusatkan perhatiannya ke arah gadis itu dan mulai berjalan. Gadis itu dan pamannya secara alami ketakutan tetapi tidak ada tempat untuk pergi. Monster kecil ini tidak peduli dengan klan Binci. Kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya, teknik Weapon Breakthrough Emperor layak untuk dilihat.
Dia tersenyum. Dia mengangkat dagunya dan tersenyum, siapa namamu, Bingci dan... Gadis itu bergidik tetapi mengumpulkan cukup keberanian untuk mengungkapkannya, Bingci Yingjian. Keturunan Bingci Kuangfang. Jiadi berkata, seorang pria cakap yang kejatuhannya adalah kesombongannya, berani menantang Legiun Rahasia Perak. Dua orang lainnya tidak suka mendengar cerita ini. Kuangfang dulunya adalah seorang Bingci yang jenius, sifatnya cukup eksentrik. Dia juga sombong dan tidak menuruti siapapun. Setelah konflik tertentu, dia menantang Sun Lengying dan Legiun Rahasia Perak. Hasilnya jelas sekali. Meskipun dia sangat kuat, dia masih belum bisa menandingi Sun Lengying. Legiunnya bernasib lebih buruk dan sepenuhnya dirusak. Ini adalah kejahatan yang layak untuk pemusnahan klan, terutama jika Lucidity menganggap ini kurang terbuka. Dia tidak hanya akan membunuh cabang Kuangfang tetapi juga seluruh klan. Namun, Lucidity justru mengapresiasi Kuangfang atas kesombongannya dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Meskipun demikian, Bingci tetap memutuskan untuk membersihkan cabang Kuangfang dari klan mereka. Cabang mereka terdiri dari keturunan kaisar sejati pemecah senjata dan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Mereka juga cukup berpengaruh dan berkuasa. Sayangnya, mereka masih tersesat dan menghilang sejak saat itu. Jadi sekarang, saat Jiadi mengungkapkan latar belakang mereka, Yingjian dan pamannya merasa ngeri. Hah, aku bocah manja, bukan pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesusahan. Li Qiye menenangkan dan berkata. Yingjian menahan nafasnya, tidak menyadari niat Li Qiye. Reputasi buruknya benar-benar membuatnya takut. Baiklah, jangan melihatku seperti itu, aku mungkin mesum, tapi memiliki selera yang sangat bagus. Saya tidak suka gadis kecil yang kekurangan gizi. Dia berkata sambil merawat. Gadis itu memiliki perasaan yang berbeda saat mendengar hal ini, tanggapan alami bagi sebagian besar wanita mengenai penampilan mereka. Dia meliriknya sebelum melihat ke bawah lagi. Li Qiye menarik tangannya dan memberi perintah, Jiadi, aku suka gadis ini. Tinggalkan dia 1 juta untuk membeli beberapa pakaian. Jiadi segera melemparkan kantong spasial ke atas meja sebelum berangkat bersama Li Qiye. Yingjian dan Unti Tai ternganga, menghabiskan 1 juta begitu saja. Di klan mereka, bahkan penerus langsungnya pun tidak mungkin membosankan. Orang ini adalah sampah tingkat dewa. Dia sudah lama pergi setelah dia tenang. Dia tidak punya keberanian untuk mengejarnya, masih takut padanya. Dia berdiri di sana, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah meninggalkan kepolisian, Jiadi tersenyum dan bertanya pada Li Qiye, Yang Mulia, dia bukan gadis nakal, kenapa Anda tidak bersedia? Kenapa harus aku? Li Qiye tersenyum, saya tidak kekurangan wanita. Sangat jarang ada gadis yang baik, dan hanya berpikir untuk tidur di dekatnya adalah tindakan pria yang vulgar. Jiadi menjawab, jadi Anda sangat menyukainya, Yang Mulia. Dia sudah terbiasa dengan menggerahkan Li Qiye ketika mereka sendirian. Itu benar-benar berbeda dengan berada di sekitar Lucidity. Meskipun orang-orang menemukan Chaos Helion dan mengira sebagai sampah terburuk, Jiadi tidak mengira dia akan melakukan hal itu. Paling buruknya, pria itu hanyalah seorang pemboros yang aneh. Sedangkan Lucidity, berada di wilayah terlindung berarti selalu gelisah. Kemarahannya bisa berakhir dengan pemenggalan kepala bagi siapapun. Jenisnya banyak, belum tentu romantis. Beberapa hanya sekedar bentuk apresiasi, kata Li Qiye. Jiadi mengangguk dan tidak melanjutkan topik itu. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya ilahi membubung ke langit dari istana kekuasaan. Itu melemahkan awan dan mencapai seluruh wilayah. Keilahian yang agung menghancurkan dunia, sepertinya ingin menenggelamkan seluruh sistem. Para ahli di seluruh imperial terkejut. Berdengung. Pilar cahaya tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya, seperti mata air yang mengalir keluar sebelum mengering. Sisa airnya memercik ke bawah, atau dalam hal ini, hanya untaian kecil cahaya yang berhamburan bersama angin. Tampak hujan cahaya di seluruh 9 rahasia, menghasilkan pemandangan yang tidak nyata. Berdengung. Selanjutnya, percikan api datang dari dalam istana. Jika istana itu sendiri adalah sebuah lilin, maka cahaya inilah yang menyala. Sayangnya, lilin ini tertiup angin, lemah dan berkelap-kelip, hampir padam. Itu berputar terus-menerus dari gelap ke terang dengan cara yang tidak pasti. Tidak baik. Jiadi terkejut, Yang Mulia sedang memburuk, kami harus kembali sekarang, Yang Mulia.
Karena itu, dia meraih Li Qiye dan mengangkutnya menuju istana. Pada saat ini, semua mata di Imperial terfokus pada cahaya yang berkedip-kedip. Mereka tahu bahwa Lucidity tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini adalah momen terakhirnya. Suara membaik. Ketika Jiadi dan Li Qiye akhirnya berhasil kembali, cahayanya tiba-tiba pecah dan menghilang. Istana menjadi gelap gulata, 9 rahasia telah kehilangan cahayanya. Yang Mulia telah meninggal. Jiadi berteriak, Yang Mulia. Dia terus membawa Li Qiye menuju kamar peristirahatan Lucidity. Begitu mereka berhasil masuk, mereka melihat Lucidity di tempat tidurnya, tidak lagi bernapas. Para pelayan berlutut. Hanya Sun Lengying yang duduk di samping tempat tidur sambil memegang tangan raja yang tertidur, air mata mengalir di pipinya. Yang Mulia, Jiadi langsung sujud di tanah. Emosi sedih ini datang dari hati. Lucidity adalah ayah kedua sehingga ia menjadi patah hati. Istana suram, sepertinya diliputi suasana hati yang buruk. Yang Mulia telah meninggal. Setelah sekian lama, perintah resmi akhirnya datang. Istana dan bangunan di istana pemerintahan memiliki kain putih yang digantung di depan pintu masuk, tidak butuh waktu lama sebelum seluruh tempat dipenuhi warna putih, mirip dengan kepingan salju di musim dingin, dunia berwarna putih. Orang-orang masih tergunang meski mengetahui kematian yang tak terhindarkan. Momen itu masih membuat mereka lengah. Kecemasan dan kesedihan situasi tersebut, terutama bagi para pelayan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, seperti rumput pembohong yang tidak dihapus. Padamnya cahayanya membuat banyak pasang mata bersinar di seluruh 9 rahasia, mirip dengan lampu ilahi yang menyala dalam kegelapan. Para senior dari berbagai kekuatan dan 5 leluhur tertinggi menjadi tergerak. Lucidity King akhirnya mati. Kata yang abadi dari garis keturunan yang kuat. Badai akan datang. Nenek moyang tertinggi memiliki ekspresi bahagia dan gembira di matanya. Hari ini akhirnya tiba. Rekannya yang lain tersenyum. Satu lagi matanya berkedip dengan kilatan dingin, era baru seharusnya datang ke 9 rahasia sekarang. Ini adalah kesempatan anugerah seperti kue yang jatuh dari langit. Dinasti Perang Sein telah kehilangan pemimpinnya dan seluruh sistem menjadi ular tanpa kepala. Itu berarti kekacauan dan perubahan, atau peluang bagi orang lain. Nenek moyang tertinggi ini tahu bahwa dinasti Perang Suci telah berakhir, tidak masalah dia menunjuk seorang putra mahkota karena orang ini tidak dapat menyembunyikan seluruh 9 rahasia. Terlebih lagi, Lucidity juga telah mengalahkan Kabinet Suci. Tanpa dewan ini, War Sein tidak memiliki struktur kerangka dan harus mengandalkan Lucidity sebagai pilar tunggal. Sekarang, tanpa dia, kehancuran dinasti ini akan datang. Raja Kejernihan telah meninggal. Banyak klan dan sekte kuno telah menerima berita ini. Para master ini emosional menjadi sama seperti yang lainnya. Mereka sudah terbiasa dengan tiraninya dalam 3 generasi terakhir. Otoritas ini sudah tidak ada lagi. Seorang pemimpin baru akan muncul untuk 9 rahasia. Berita kematian dengan cepat menyebar ke sistem lain di Imperial juga. 2 raksasa lainnya, Mu dan Li, adalah yang paling bahagia mendengarnya. Kejernihan memainkan peran penting dalam kesuksesan 9 rahasia. Dengan kematiannya, raksasa ini telah jatuh. Banyak hewan buas dan burung buas lainnya yang ingin datang dan berbagi potongan daging lambang ini. Ini tentang waktu. 2 kaisar sejati memperhatikan hal ini, menatap mereka mencari di sekitar 9 rahasia. Bahkan makhluk tingkat tinggi mereka tidak berani melakukan apapun saat Lucidity ada. Hal ini tidak lagi terjadi, 9 rahasia kini dapat diperebutkan. Putra mahkota Li Qiye akan mengambil gelar raja. Perintah yang ditinggalkan oleh Lucidity berasal dari istana. Suaranya yang menakjubkan dan perkasa serta aura keagungannya yang abadi memenuhi dunia. Sistem masih gemetar ketakutan setelah mendengar perintah tersebut. Dia mungkin sudah mati tetapi popularitasnya tetap ada. Semua orang masih merasa takut. Putra mahkota Li Qiye. Kebingungan tentu saja muncul. Siapakah Li Qiye? Para pemimpin berbagai negara menganggap hal ini mengejutkan. Mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu bahwa Lucidity menunjuk pada seorang putra mahkota. Putra mahkota telah resmi menjadi raja. Perintah resmi tersebut membuat semua orang di 9 rahasia bingung karena mereka tidak tahu siapa Li Qiye. Satu-satunya yang mengharapkan hal ini adalah 5 raksasa dengan 5 leluhur tertinggi, Paviliun Tepi Laut, Klan Bingci, Biara Teratai Tenang, Kerajaan Formasi Segudang,
dan Sekte Godstep. Lucidity memanggil mereka dan meminta kesetiaan dan dukungan mereka. Bahkan dinasti Perang Sein sendiri pun bingung. Para anggota kerajaan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Tang Hexiang tidak ditunjuk. Seorang tetua klan kerajaan berkemah. Siapa Li Qiye ini? Mengapa Yang Mulia memilihnya? Para ahli dan tetua dinasti menjadi tidak senang. Tentu saja, belum ada yang berani menyuarakan ketidakpuasan mereka di depan umum. Lagi pula, Lucidity baru saja meninggal dunia dan disukainya tetap ada, sama dengan Sun Lengying dan Silver Secret Legion. Semua orang tahu tentang Lengying dan kesetiaan Legion. Mereka pasti akan melaksanakan perintah terakhirnya dan mendukung Li Qiye. Oleh karena itu, setiap pembangkang perlu berpikir dua kali tentang kemampuan mereka sendiri sebelum bertindak gegabah. Nah, siapakah Li Qiye? Ini menjadi pertanyaan utama dalam keseluruhan 9 rahasia. Semua orang menjadi gila dan berusaha menggali informasi dan cerita apapun tentang dirinya. Sayangnya, bahkan yang paling tidak mampu pun gagal menemukan apapun. Seolah-olah dia muncul begitu saja dan menjadi putra mahkota begitu saja. Raja baru memanggil rakyatnya, Waterfront, Bingci, Godstep. Upacara penobatan resmi diwujudkan, tuntutan kemunculan anggota sistem. Upacara penobatan sangatlah penting, itu juga akan memberi raja kesempatan untuk menstabilkan wilayahnya. Gemuruh. Setelah deklarasi berikutnya, kota Skywarp mendengar barisan yang tertib disertai aura seperti banjir. Kota yang panas tiba-tiba menjadi sejuk. Legiun rahasia perak dipanggil ke dalam. Kota kekaisaran dijaga ketat dengan tentara di mana-mana. Siapapun yang datang dan pergi harus melewati berbagai pos pemeriksaan yang dijaga oleh Legiun. Suasana keras kota. Semua orang berjalan di jalanan dengan rasa takut. Pengawasan yang ketat dengan jelas menunjukkan bahwa Legiun tidak akan pernah membiarkan siapapun menimbulkan masalah pada penobatan. Kematian akan menjadi hukumannya. Legiun tersebut secara pribadi diciptakan oleh Lucidity dan menjadi salah satu legiun terkuat di 9 seluruh rahasia. Itu hampir tidak dapat dihentikan, jadi kehadirannya di sini menghentikan sekte lain untuk mengetahui apapun. Selama Legiun dan Sun Lengying masih ada, perintah Lucidity masih bisa dilaksanakan. Waterfront Pavilion menginginkan audiensi. Raksasa pertama dari 5 raksasa datang untuk menjawab panggilan tersebut. Sekte Godstep menginginkan audiensi. Klan Bingci menginginkan audiensi. Tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan kelima memasuki istana untuk bertemu raja baru. Selain itu, perwakilan mereka adalah 5 yang tertinggi. Hal ini segera melegitimasi penobatan sampai batas tertentu. Setelah itu, kekuatan dan klan lain juga memasuki kota pemerintahan untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Di kota Skywarp, masih ada kain putih yang dipajang untuk berkabung. Lampu festival dan dekorasi yang meriah juga mulai bermunculan untuk pengobatan. Suasana gembira ini mengganggu kewaspadaan, membuat warga bisa bernapas lega. Kenaikannya sekarang. Sebuah gong menggema di seluruh kota sebelum mencapai seluruh 9 rahasia. Kota itu sendiri penuh dengan kegembiraan, terutama istana kerajaan. Leluhur dan master sekte dari seluruh dunia bersujud. Satu-satunya yang bisa bertahan adalah 5 yang tertinggi. Bagaimanapun, mereka punya status prestisius selain menjadi orang-orang abadi yang kuat. Hanya Lucidity yang bisa membuat mereka berlutut. Gemuruh. Para anggota Legiun Rahasia Perak mengkhawatirkan dalam 2 kolom di depan tahta kerajaan. Pembukaan di tengah dimaksudkan untuk raja. Yang Mulia akan datang. Sebuah pengumuman terdengar di seberang istana. Para ahli yang berlutut, ingin melihat sekilas raja baru. 3 orang akhirnya muncul dari istana kekuasaan. Di depannya ada Li Qiye bersama Sun Lengying dan Zhang Jiadi tepat di belakangnya, hampir seperti bayangannya. Kerumunan itu menatap raja sebelum saling melirik. Li Qiye mengenakan jubah naga, kecuali dengan cara yang sangat riang, bahkan mahkotanya pun bengkok. Pria itu sama sekali tidak terlihat serius. Bagian terburuknya adalah cara berjalannya, mencekik tangan dan kepala. Ini tidak mirip dengan seorang raja tetapi lebih seperti penjahat, tidak ada jejak aura kerajaan yang ditemukan pada pembuat onar ini. Bagian yang paling membingungkan adalah betapa jelasnya orang ini tampak seperti seorang tetangga baru, bukan ahli sama sekali. Nenek moyang yang berlutut dan master sekte tercengang. Kejernihan yang tak terpecahkan menjadikan penjahat muda ini raja berikutnya. Pria itu juga sangat lemah. Semuanya tidak masuk akal. Bangkit.
Li Qiye duduk di singgasana dan terlihat sangat malas. Setelah melihat sekilas arah kebingungan, dia bertindak seolah-olah dia tidak ingin berada di sini. Para ahli akhirnya berdiri dan bertukar pandang. Suasana aneh di istana. Jika bantuan raja baru ini sangat menakjubkan, maka dengan streaming lucidity yang masih ada, para pejabat dan pelayan ini masih akan merasakan hidup raja, panjang umur raja. Namun, karena raja non-tradisional ini, tidak ada yang memberikan respon rutin setelah dia membiarkan mereka berdiri. Mereka hanya kebingungan. Bagaimana orang ini bisa menjadi raja, penguasa 9 rahasia. Penampilan dan sikapnya membuat mereka meremehkannya, mengira dia adalah seorang gelandangan yang tidak penting. Para ahli di sini semuanya adalah pemimpin hebat namun mereka harus berlutut di depan sampah ini. Ini benar-benar membuat jengkel mereka. Baiklah, pejabat sipil dan militer, ketua sekte dan leluhur, ada yang ingin mengatakan sesuatu. Li Qiye dengan malas bertanya, Penatuasun, apakah ini benar-benar perintah mendiang raja? Seorang jenderal keluar dengan aura yang menindas. Dia baru saja menjadi seorang yang abadi tetapi ini sudah lebih dari cukup. Ya, Leng Ying menjawab singkat sambil memegang pedang di dada. Kami ingin melihat keputusan itu. Jenderal ini berkata dengan nada serius, ini berkaitan dengan kesejahteraan dan kelangsungan dinasti. Apa, aku palsu? Li Qiye tersenyum dan berkata. Jenderal itu berhenti sejenak sebelum melihat kembali ke wakil jenderalnya. Mereka memberikan anggukan tegas. Penobatan ini akan berdampak jangka panjang pada dinasti, jadi keluarga kerajaan harus jelas. Dia penuh gigi dan berkata, itu benar, kami menyetujui permintaan penjelasan Jenderal Utara. Para wakil jenderal dengan cepat menambahkan sambil membangun momentum yang kuat. Klan jenderal ini cukup kuat, bertanggung jawab atas Legiun Utara. Di luar rahasia perak, ada Legiun Pusat, pengawal istana, utara, selatan, timur, dan barat. Mereka perkasa dan berkemah di seluruh sistem. Haha, sepertinya mereka ingin menendangku dari singgasanaku. Musnahkan mereka, perintah Li Qiye, masih dengan senyuman di wajahnya. Kamu berani. Jenderal ini membalas dengan berteriak, saya telah mengikuti mendiang raja melalui 3 ekspedisi, menghancurkan orang-orang barbar di utara dengan banyak penghargaan. Mendiang raja bahkan memberiku kontrak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Li Qiye memerintahkan lagi, Sun Leng Ying, bunuh diri. Memperbaiki. Leng Ying menghunus pedangnya, melepaskan energi pembunuh dalam jumlah besar. Bahkan 5 leluhur tertinggi pun bergidik, apalagi orang lain. Jenderal Utara meraung dan berubah menjadi serigala putih. Para wakil jenderal pun membentuk formasi untuk membantu. Ledakan. Pedang Leng Ying menembus zaman. Formasi tersebut tidak dapat dihentikan sama sekali. Brengsek. Kepala diputar guling di tanah. Kelompok ini dibantai oleh Leng Ying. Bau darah meresap ke aula hingga membuat penonton kecewa. Beberapa orang menyadari bahwa raja baru ini mungkin hanyalah sampah, tetapi Leng Ying tetaplah seorang abadi yang tak terhentikan. Hanya sedikit yang benar-benar bisa menjelaskannya dalam 9 rahasia. 5 leluhur tertinggi perlu berpikir dengan hati-hati sebelum menantangnya. Orang-orang bergidik setelah melihat kematian Jenderal Utara. Bau darah meresap ke udara. Baiklah, Li Qiye mengulurkan tangan dan melihat ke arah beberapa jenderal berpangkat rendah secara acak, Jenderal Utara atau apapun yang ditembakkan, jadi kamu akan mengambil posisi. Dan kalian semua, kalian akan menjadi wakil jenderalnya. Para jenderal ini berdiri di belakang dan berstatus rendah. Saat ini, Li Qiye dengan santainya menunjuk mereka menjadi jenderal di wilayah utara. Ini bukan hanya posisi sebuah kerajaan, tapi posisi seluruh sistem. Wilayah utara terdiri dari puluhan ribu sekte dan ratusan kerajaan. Jenderal Utara dengan otoritas militernya lebih unggul dari banyak master sekte. Para jenderal yang berada pada ketinggian rendah ini kemungkinan besar tidak akan mencapai posisi ini sehingga mereka benar-benar terkejut dengan penunjukan ini. Faktanya, semua orang merasakan hal yang sama. Baik pejabat maupun anggota keluarga kerajaan hingga penggarap sistem semuanya tercengang. Ini adalah tatanan paling aneh yang pernah mereka lihat. Legiun Utara masih merupakan salah satu dari 7 legiun besar dalam 9 rahasia, pilar 9 rahasia. Bahkan lucidity tidak akan lalai dalam menunjuk jenderal yang tepat. Namun, Li Qiye tidak peduli dengan sikap oposisi dan mempromosikan jenderal-jenderal acak ini. Paling tidak, gaya angku ini mirip dengan lucidity, tidak peduli dengan pendapat orang lain.
Terima kasih, Yang Mulia, panjang umur Raja. Para jenderal mendapatkan kembali kewarasannya dan menjadi gembira. Mereka bersujud, sangat menghargai kesempatan ini. Baiklah, ada yang ingin mengatakan sesuatu. Li Qiye mengungkapkannya dengan malas. Semua orang tersenyum kecut. Bahkan leluhur yang kuat pun tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Perintah sudah dilaksanakan jadi sudah terlambat. Ditambah lagi, Sun Lengying sedang berdiri di sana dengan pedangnya yang siap. Jenderal Utara sebelumnya telah dijadikan contoh bagi siapa saja yang ingin membangkang. Hanya 5 supremes di sini yang mungkin bisa melawan Sun Lengying. Orang lain hanya akan mendekati kematian. Ditambah lagi, Legiun Rahasia Perak telah mencakup area ini sepenuhnya. Legiun akan segera menumpas setiap pembangkang sebelum mengincar sekte mereka. Kami akan menuruti keinginan Yang Mulia. Dewa Angin menangkupkan bangku dan membungkuk. Kami tidak keberatan. 4 leluhur tertinggi lainnya dengan suara bulat setuju. Ini adalah perintah pertama Li Qiye dan telah dikonfirmasi oleh 5 leluhur tertinggi. Hal ini mengukuhkan status Li Qiye sebagai raja baru. Bagaimanapun juga, kelima leluhur ini mewakili 5 garis keturunan terkuat dalam 9 rahasia. Orang lain tidak punya alasan untuk melawan mereka. Mulai saat ini, Li Qiye akhirnya bertindak sebagai raja. Semoga keinginan Anda terkabul, Yang Mulia. Para pejabat dan leluhur lainnya membungkuk ke arah Li Qiye sambil melantunkan mantra, pemandangan yang sangat menakjubkan. Bagus. Li Qiye melirik ke 5 leluhur, kakek, Anda telah berjanji pada Lucidity untuk membawa gadis-gadis cantik dan putri dari klan Anda ke sini. Saya butuh harem, kapan mereka datang? Penonton tercengang bersama kelima leluhur. Mereka tahu bahwa Li Qiye adalah seorang bajingan yang tidak dapat diselamatkan, namun mereka tidak berpikir bahwa dia akan bermaksud sangat tidak masuk akal. Ini adalah hari pertama naik tahta dan alih-alih bersumpah atas luciditas atau mengumpulkan orang-orang, dia lebih suka berbicara tentang gadis dan kesenangan. Ini adalah contoh utama dari seorang tiran yang tidak bermoral. Mereka saling melirik dengan bingung. Mereka memang telah berjanji pada Lucidity untuk membawa putri emas dan orang suci mereka ke Li Qiye. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal ini. Apa? Berubah pikiran. Li Qiye tersenyum. Kami tidak berani. Nenek moyang Bingci menangkupkannya, Yang Mulia, kami akan membawa mereka ke istana, mohon jangan khawatir. Baiklah, aku akan menunggu mereka. Li Qiye tertawa dan melambai dengan acuh tak acuh, laporkan jika ada hal lain. Jika tidak, pengadilan akan dibubarkan. Para pejabat kehilangan kata-kata. Mereka belum pernah bertemu raja konyol seperti itu sebelumnya. Baik, bubar, kalian semua. Li Qiye mengangkat tangannya dan memberi perintah setelah tidak ada yang angkat bicara. Dia tidak peduli dan mulai pergi. Sun Lengying dan Zhang Jiadi mengikuti tepat di belakangnya. Mereka menghilang ke dalam istana pemerintahan. Orang-orang yang tertinggal merasa ini hanyalah mimpi. Ini seharusnya menjadi hari bagi raja baru untuk bersumpah atas kematiannya. Lucidity dan berbicara tentang pencapaiannya yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia perlu membangun moral sekaligus menstabilkan situasi. Itu adalah cara yang tepat untuk memenangkan hati orang dan membuat mereka mengakui posisi dan kemampuannya. Sayangnya, Li Qiye tidak menyebutkan semua itu. Pertama, dia memerintahkan kematian seorang jenderal penting bahkan sebelum dia naik tahta. Selanjutnya, dia memerintahkan 5 kekuatan besar untuk mengirim wanita cantik agar dia bisa memiliki harem yang besar. Ayo pergi. 5 leluhur tertinggi menghilang dari pertemuan itu. Pejabat dan leluhur lainnya tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan mulai pergi. Ini adalah penobatan teraneh yang pernah mereka lihat. Itu bukan hanya aneh, melainkan sebuah lelucon. Detail dari peristiwa ini menyebabkan kegemparan di sekitar 9 rahasia. Terlepas dari sifat raja baru yang konyol, tidak ada sekte yang berani melakukan apapun karena Lengying dan rahasia perak. Merebut kekuasaan memang sudah direncanakan, tapi ini bukan saatnya melakukan tindakan gegabah. Namun demikian, orang-orang dapat mengatakan bahwa suasana dinasti Perang Sein tidak bisa dihindari. Raja yang bejat ini tidak dapat mengendalikan 9 rahasia dan 7 legiunnya. Sedangkan Sun Lengying meminta pensiun segera setelah penobatan. Anda ingin kembali ke kehidupan sipil. Li Qiye tersenyum pada Lengying. Sosok bayangan itu mengangguk, masih pelit dengan kata-katanya, ya, izinkanlah, Yang Mulia.
Jiadi tergoncang karena pentingnya hal ini. Keberadaan Leng Ying berperan besar dalam keberhasilan kenaikan Li Qiye. Dialah satu-satunya yang bisa menstabilkan situasi ini. Li Qiye saja tidak cukup. Elder Sun, saat ini masih kacau, jadi Anda tidak bisa pergi. Jiadi melihat bahwa Li Qiye masih ceria dan berpikir bahwa dia tidak memahami situasi ini. Kami membutuhkan Anda saat ini, Yang Mulia membutuhkan perlindungan dan bantuan Anda. Saya sudah tua dengan satu kaki dikubur, mohon izinkan, Yang Mulia. Leng Ying menjawab. Jiadi tidak bisa membantah karena usia Leng Ying sudah semakin tinggi. Dia telah mengikuti Lucidity selama 3 generasi. Karena Lucidity sudah mati, dia seharusnya tidak punya banyak waktu lagi. Lebih penting lagi, ketika Lucidity ada, Leng Ying hanya berada di bawah satu orang dan di atas yang lainnya. Hanya Lucidity yang bisa menyampaikan perintah, tidak ada orang lain. Kesetiaannya pada Lucidity dibuktikan melalui pengabdiannya yang panjang. Namun, Li Qiye tidak memiliki kekuatan dan ketegasan untuk mengendalikannya. Kejernihan adalah satu-satunya alasan mengapa dia setuju untuk membantu penobatan. Sekarang pria itu sudah naik tahta, dia tidak akan tinggal di sini dan terus bekerja untuk orang seperti Li Qiye. Inilah perbedaan antara dia dan Jiadi. Yang terakhir bekerja untuk dinasti Perang Sein sementara dia hanya merawat Lucidity. Yang lain bisa saja pergi dan mati. Baiklah, baiklah. Ambil apa yang Anda inginkan, harta atau wilayah, semuanya tersedia untuk Anda. Li Qiye mengangguk dan berkata, Yang Mulia, Anda tidak bisa. Penatua Sun adalah pilar sistem kami, dinasti kami meninggikan. Jiadi kaget. Dia tidak berani secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka berada dalam yang buruk karena kerahasiaan Li Qiye dan hanya bisa meminta posisi Li Qiye untuk mempertimbangkannya kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Leng Ying membungkuk dan pergi dengan tangan kosong tanpa meminta apapun. Yang Mulia, Anda tidak memahami situasi ini. Hanya Elder Sun yang dapat memimpin sistem saat ini dan menjaminnya. Jiadi berkata dengan tidak hormat sambil panik. Namun demikian, ini karena kesetiaan. Bersambung.